Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Raisa Ananda dengan NIM 25556425 PN 19473. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang limiting factors in aquatic ecosystem atau faktor pembatas dalam ekosistem perairan. Nah, apa itu faktor pembatas? Faktor pembatas perairan adalah kondisi lingkungan abiotik seperti suhu, cahaya, oksigen terlarut ataupun DO, nutrien ataupun nitrat dan fosfat, salinitas ataupun kadar garam, pH, dan kecepatan arus yang menentukan sebaran dan kelangsungan hidup organisme akuatik. Ketika faktor ini melebihi ambang toleransi, pertumbuhan biota pun akan terbatas. Nah, dalam ekosistem air sendiri, organisme itu hanya dapat hidup optimal ketika kondisi fisika, kimia, maupun biologinya itu berada dalam rentang tertentu. Jika kondisi berubah terlalu ekstrim, baik terlalu rendah maupun terlalu tinggi, maka hal tersebut bisa menjadi faktor pembatas. Nah, secara umum, faktor pembatas itu menentukan bagaimana organisme tersebar, beberapa banyak populasinya, dan bagaimana interaksi antar spesiesnya itu berlangsung. Nah, faktor ini berpengaruh langsung terhadap produktivitas primer, rantai makanan, dan juga stabilitas ekosistem. Nah, di sini ada jenis faktor pembatas. Yang pertama yaitu fisika, yang meliputi suhu, cahaya, kekeruhan, dan juga kedalaman. Kemudian ada kimia, yaitu pH, oksigen terlarut ataupun DO, salinitas, nutrien, dan juga itu termasuk CO2 bebas. Kemudian biologis itu kompetisi antar spesiesnya, predasi, penyakit, dan beberapa organisme seperti plankton dan juga makrobentos ataupun bentos, dan juga antropogenik yaitu polusi, eutrofikasi, dan juga perubahan habitat. Baik, kita masuk pada faktor fisika seperti cahaya, suhu, kekeruhan, dan juga kecepatan arusnya. Nah, cahaya itu menentukan zona fotik, yaitu wilayah tempat fotosintesis itu terjadi. Jika cahaya kurang akibat kekeruhan ataupun kedalaman, fitoplankton itu akan menurun dan juga produktivitas ikut menurun karena fotosintesis itu tidak akan berlangsung pada fitoplankton karena cahayanya tidak cukup. Untuk suhu, itu dapat mempengaruhi metabolisme organisme dan juga kelarutan oksigen. Semakin hangat air, semakin sedikit oksigen yang terlarut di dalamnya, sehingga ikan dapat mengalami stres. Arus juga mempengaruhi pergerakan plankton, distribusi sedimen, dan suplai nutrien ke berbagai wilayah. Kemudian kita masuk pada faktor biologi. Faktor biologi ini mencakup kompetisi, predasi, penyakit, dan parasit. Organisme bersaing untuk mendapatkan ruang, cahaya, dan juga makanan. Kompetisi ini menentukan siapa yang dominan dan siapa yang populasinya menurun. Predasi juga menjaga keseimbangan komunitas. Namun, jika salah satu predator atau mangsa menurun drastis, struktur komunitas akan berubah. Penyakit dan parasit menjadi faktor pembatas terutama ketika kondisi lingkungan memburuk. Kemudian, adapun faktor kimia yang juga sangat amat menentukan, yaitu oksigen terlarut ataupun DO merupakan kunci respirasi organisme karena merupakan indikator utama juga kualitas suatu perairan, karena bila DO terlalu rendah, organisme tidak dapat bernapas dengan normal dan dapat terjadi kondisi hipoksia. pH air juga harus stabil karena perubahan pH yang ekstrim dapat merusak jaringan organisme. Nutrien seperti nitrogen dan juga fosfat itu penting untuk pertumbuhan tanaman air, tetapi jika berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi yang berujung pada penurunan DO. Salinitas juga menjadi pembatas karena hanya organisme dengan toleransi tertentu yang dapat hidup pada kadar garam tertentu. Nah, selain faktor alami, faktor antropogenik ataupun aktivitas manusia itu memberi tekanan besar terhadap ekosistem perairan.
seperti pembuangan sampah, pembuangan bahan-bahan organik kimia dari industri ataupun dari rumah tangga ataupun juga pertanian, itu dapat mencemari perairan dan menurunkan kualitas air. Kemudian overfishing mengganggu keseimbangan rantai makanan, pengarukan dan reklamasi merusak habitat penting seperti terumbu karang dan juga ramun. Kemudian perubahan iklim itu dapat meningkatkan suhu air, mengubah pola arus, dan mengurangi kelarutan oksigen. Sampah plastik tadi yang saya sebut dan mikroplastik itu menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada organisme serta masuk ke rantai makanan. Salah satu contoh nyata dari faktor pembatas manusia itu eutrofikasi. Ketika nutrien masuk secara berlebihan dari pupuk pertanian ataupun limbah organik, alga itu tumbuh dengan pesat ataupun disebut juga dengan alga bloom. Saat mati dan terurai, proses ini menghabiskan oksigen sehingga menyebabkan ikan dan organisme lain itu mati. Contoh lain adalah sedimentasi tinggi akibat pembukaan lahan yang menyebabkan cahaya tidak dapat menembus air dan menghambat fotosintesis. Pemanasan air akibat perubahan iklim juga membuat DO yang turun sehingga organisme mudah mengalami stres. Nah, secara keseluruhan, faktor pembatas menentukan dinamika ekosistem perairan. Ketika faktor-faktor ini berada dalam batas normal, ekosistem itu dapat berfungsi dengan baik dan stabil. Namun, ketika ada gangguan besar, terutama dari aktivitas manusia, keseimbangan dapat terganggu dan mengarah pada kerusakan yang bahkan sulit dipulihkan. Nah, kesimpulannya, dengan memahami faktor pembatas ini, kita dapat mengambil langkah pengelolaan yang baik untuk menjaga kualitas perairan dan juga untuk keberlanjutan organisme yang hidup di dalam perairan. Cukup sekian untuk penjelasan dari saya, dan saya mohon maaf untuk kekurangan-kekurangannya dan juga kesalahan kata yang saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.